dulu dikenal sebagai kemana-mana nggak pakai alas kaki. Tapi hari ini gue pikir gue ngebahas itu, ternyata dia udah pakai sepatu tadi. Ben, gue lalu berubah. Tunjukin. Enggak, ini sekarang masih nyengker. Tapi tadi emang ada sepatu. Dan ini baru pertama kali podcast yang dimana saya datang secara resmi menggunakan sepatu. Apa yang membuat Gobin berubah? Cinta yang selama ini kita pikir cinta itu adalah cinta yang ya transaksional yang selama ini kita pikir. Tapi yang jadi begitu ada berubah, termasuk persepsi kita, mindset kita bisa berubah, itu bisa merubah rasa cinta. Of course. Less is more. Less is more ini bahwa ketika kita terlalu banyak oksigen, terlalu banyak napas, hirup napas, udara, lepas ya. Nah, apa yang terjadi, karbon dioksida dalam tubuh kita turun. Ini Bang, kebanyakan orang salah dalam menanggap bahwa oh, cuekin aja, nggak usah gua pikirin. Itu adalah kesadaran yang paling rendah menurut saya. Nah, disitulah kemudian saya berpikir, harusnya ada. Kenapa kita susah untuk melepas? Karena kita nggak pernah berpraktek. Yes. Wow, tamu saya ini dulu peserta pengundi terakhir. Sekarang ngetop banget. Saya aja nggak didantangin Nes Daily, didatangin Nes Daily. Gobin Fasdev. Halo, Bin. Berapa tahun kita gak ketemu? Berapa ya? Terakhir 20 tahun lalu waktu Petir 2. Petir 2, ya. Itu Januari 2005, berarti 20 tahun Bang. Dan kemarin sempat ketemu di pesawat. Iya. Oke. Thank you very much for having me now. Habis itu dia ngetop loh. Wih, gila ini Gobin. Kita manggilnya Gobin Petir gitu ya. Dan dia dulu dikenal sebagai kemana-mana nggak pakai alas kaki. Tapi hari ini gue pikir gue ngebahas itu, ternyata dia udah pakai sepatu tadi. Ben, gue lalu berubah. Tunjukin. Enggak, ini sekarang masih nyengker. Tapi tadi emang ada sepatu. Dan ini baru pertama kali podcast yang dimana saya datang secara resmi menggunakan sepatu. Apa yang membuat Gobin berubah? Melepas identitas, bukan identitas lah, kebiasaan ya. Iya, identitas. Sebenarnya Gobin itu kan identik dengan nyekernya. Nyeker. Jadi 12,5 tahun kemanapun, ke salju, ke gurun, Kuat banget kaki lu ya. 4-5 benua yang keliling seperti itu tanpa alas kaki. Terus kemudian saya merasa bahwa saya melekat dengan identitas itu. Dan kita tahu kan, ketika kita melekat, kita nggak akan bisa maju. Seperti itu. Dulu Gobin stuck ya. Dulu gondrong. Semua bajunya putih, celananya coklat. Sekarang kemudian saya berpikir saya harus melepas kebiasaan. Dan ya, cinta itu sendiri kan, cinta kemelekatan itu sendiri yang harus dilepas. Itu bahaya ya? Itu sebuah sumber dari kesengsaraan. Menurut yang saya pelajarin dan sebagainya, Buddha yang paling banyak membahas tentang ini sebenarnya, kemelekatan itu sendiri. Kemelekatan. Atau ya kata yang lain adalah cinta itu sendiri. Cinta yang selama ini kita pikir cinta, itu bukan cinta itu sendiri. Cinta yang selama ini diagung-agungkan di agama dan sebagainya, itu berkebalikan banget dengan cinta yang selama ini kita pikir cinta. Di mana? Bagaimana itu seperti itu? Kan selama ini kita berpikir bahwa kita cinta dengan pasangan kita, kita cinta dengan anak kita dan sebagainya. Pada dasarnya itu bukan cinta. Sebenarnya kita nggak pernah mencintai pasangan kita. Kita mencintai, kita sama-sama cowok ya. Setiap cowok itu kan punya sebuah sebuah sosok wanita yang dia inginkan. Kalau ideal gitu. Ketika kita ketemu dengan wanita yang kita pikir ideal, kemudian cinta itu datang. Tapi ketika kita ajak ngobrol, kemudian ngobrolnya nggak nyambung, kemudian dia makannya kok ngaco, kemudian dia mungkin bersendawa dan sebagainya, tiba-tiba cinta kita hilang. So sebenarnya kita mencintai dia atau mencintai sosok yang ada di kepala kita. Jadi kan itu hanya sekedar boleh dibilang bahwa kalau Anda memenuhi kriteria yang ada di kepala saya cinta kamu. Tapi kalau enggak, mohon maaf. Sama seperti orang tua dan anak. Kalau kamu pindah agama, kalau kamu kawin dengan dia, seumur hidup mama nggak akan akuin anak. So, itukah cinta? No, dagang. Semua yang kita pikir cinta itu dagang. Di otak kita adalah transaksional. Ini India banget, enggak ya? Cinta yang yang saya pikir cinta adalah cinta yang berbeda. Cinta Jadi cinta sejati seorang Gobin itu apa? Cinta menurut saya adalah hilangnya kebencian itu sendiri. Kebencian. Kita nggak bisa mencintai kaum ini dan membenci kaum itu. Ada nggak, Bin, cinta itu kalau kita menerima apa adanya? Menerima dalam hubungan suami istri lah ya. Kita tahu nobody's perfect.
kita tahu nggak mungkin ya mendapatkan pasangan seideal yang kita mau gitu. Walaupun kita menemukan yang seideal pun, 100% cocok, manusia berubah. Semua berubah. Kesadaran kita berubah, kesadaran dia berubah. Dan pasti berubah. otomatis akan slack lagi. Kehidupan kita berubah. So itu nggak mungkin. So itu cinta adalah sebuah kesadaran. Rumi pernah mengatakan from understanding comes love. Understanding what? Understanding that kita semua adalah satu keluarga. Nah, di keadaan cinta itu tidak ada satu orang pun yang bisa menyakiti kita, karena kita berpikir bahwa itu satu keluarga, satu badan, seperti itu. Sama seperti gini, kalau ada nyamuk di sini, kemudian dia gigit saya pukul dan kemudian saya garuk dan kemudian tangan saya luka, apakah tangan kanan akan marah dengan tangan kiri? Tidak, karena kita beranggap satu keluarga. Kalau ada seorang pemain sepak bola lagi jalan kemudian ditabrak, sakit kan dia, ditabrak, kemudian dia melihat sebelahnya adalah temannya, dia bilang it's okay. Tapi kalau yang nabrak, sama-sama nabraknya, sama-sama sakitnya, kemudian dia lihat bahwa dia itu adalah lawan, wah sakit kita. Jadi ketika kita disakitin, itu karena kita menganggap bahwa seluruh alam semesta ini berbeda gitu, maksudnya terpisah seperti itu. Gue belum pernah dengar konsep ini. Iya, konsep ini sama seperti ada sebuah cerita bagus sekali tentang Sorhab dan Rustam. Ini cerita klasik sih sebenarnya di Persia sana tentang ada seorang pangeran yang luar biasa. Sebenarnya bukan pangeran, tapi mereka adalah panglima kerajaan begitu. Dan kemudian si namanya Rustam. Dan Rustam ini punya kemampuan luar biasa menaklukkan perang dan sebagainya. Suatu hari dia menikah dan istrinya hamil. Dan ketika istrinya hamil, kemudian dia bilang sama istrinya, saya harus pergi karena perintah raja berperang. Dan saya nggak tahu ini perangnya 1 tahun atau berapa tahun. Kalau anak ini nanti lahir dan besar, saya punya lencana. Tolong letakkan lencana itu di sini. Sehingga saya tahu kalau suatu hari saya ketemu bahwa itu anak saya. Kemudian anaknya kalau nggak salah namanya Sorhab. Dan kemudian si anak ini, karena perang dan sebagainya, kemudian si keluarga ini atau istrinya dan anaknya itu bergabung dengan kelompok yang lain, negara yang lain pada saat itu. Dan anak ini punya kemampuan yang luar biasa seperti bapaknya. Singkat cerita bahwa suatu hari si bapak dan anak ini ketemu. Mereka saling membenci. Mereka saling ingin membunuh satu dengan lainnya. Perang itu diceritakan sampai berhari-hari antara anak dan si orang tua ini, Sorhab dan Rustam ini. Dan sampai suatu hari, karena si Rustam ini udah kewalahan, tapi dia punya strategi yang luar biasa, akhirnya dia mampu untuk menyabet si anaknya sendiri itu. Tapi dia saling membenci kan pada saat itu. Dan ketika dia mau menghunus si anaknya itu, si anak itu bilang, nanti lihat bapakku Rustam akan membalas kamu gitu. Dan ketika itu dia melihat lencana itu. Bahwa itu adalah lencana yang dia berikan berapa puluh tahun itu kepada istri. Tapi anak itu sudah terkapar gitu. Kemudian dia bawa anak itu pergi ke raja, karena raja yang punya obat untuk menyembuhkan luka itu. Kemudian dibilang, tolong saya akan berikan apapun untuk menyelamatkan ini anak gitu. Nah, kemudian apa yang terjadi? Si raja bilang, itu memang anakmu, tapi bagi kita itu adalah musuh. Dan akhirnya anak itu meninggal. Dan diceritakan Rustam itu kehilangan ingatan karena stres yang luar biasa, karena dia membunuh anaknya sendiri. So selama kita masih menganggap bahwa orang lain atau bagian lain adalah musuh dan sebagainya seperti itu, maka ya kita saling membenci. Tapi kalau ketika kesadaran kita bahwa alam semesta ini adalah satu keluarga, kalau kita percaya diciptakan oleh tangan yang sama, maka gimana kita bisa membenci? Tapi kesadaran itu nggak gampang. Saya sendiri masih jauh daripada kesadaran itu sendiri. Tapi konsep kesadaran bahwa ketika kita membenci kelompok tertentu, sebenarnya seringkali kan bukan karena kita bermasalah dengan itu, tapi karena didoktrin. Kita diberikan apa itu namanya? Diberikan doktrinasi atau berikan data yang dimana akhirnya kita membenci kelompok tersebut, narasi yang di dalam kepala kita yang dibentuk sehingga kita membenci kelompok ini dan kemudian mencintai kelompok yang lain seperti itu. So kita perlu untuk kembali dan kemudian mengubah apa yang ada di dalam diri kita, cerita-cerita yang ada di dalam diri kita, sehingga kita mampu untuk hidup lebih bahagia.
pada dasarnya adalah narasi yang ada di dalam kepala kita. We are a storytelling animal, katanya si Harari. So kita sebenarnya manusia ini bisa mencintai, bisa membenci karena cerita. Makhluk yang lain, dalam arti primata-primata yang lain, itu berantem, perang. Itu karena teritori atau makanan. Sementara satu-satunya primata, yaitu Homo sapiens ini bisa berantem bukan karena makanan. Kita punya banyak makanan, kita punya banyak teritori atau tempat untuk tinggal, tapi kita berantem karena cerita, karena narasi. Yes, di dalam kepala kita. Jadi saya ulang ini, jadi menurut Gobin tuh konsepnya tidak ada cinta abadi. Kalau cinta yang selama ini kita pikir cinta, itu adalah cinta yang ya transaksional yang selama ini kita pikir. Tapi yang jadi begitu ada berubah, termasuk persepsi kita, mindset kita bisa berubah, itu bisa merubah rasa cinta. Of course. Cinta yang selama ini saya pernah dengar dari Profesor Komarudin Hidayat pernah mengatakan bahwa Al-Quran itu kalau disarikan jadi Al-Fatihah, dijadikan satu kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Satu kata Ar-Rahman, artinya orang Islam adalah orang yang sudah hilang kebenciannya. So Anda nggak punya benci. Rumi pernah mengatakan bahwa tugas kita bukan mencari cinta. Tugas kita adalah menghilangkan sekat-sekat yang menghalangi diri kita dengan cinta itu sendiri. Karena esensi dari diri kita itu cinta itu sendiri. So sekat itu apa? Kemarahan, kebencian, ketakutan dan sebagainya seperti itu. So hilangkan sekat-sekat itu. Dan untuk menghilangkan sekat-sekat kemarahan, kebencian bukan bukan dilawan, tapi malah dipeluk. Kalau Yesus bilang kasihilah musuhmu, dan musuh terbesar di dunia adalah diri kita sendiri, kemarahan kita, kebencian kita. So jihad terbesar pada diri sendiri. So itulah yang perlu untuk kita bereskan. Sebenarnya kita nggak fokus pada yang di luar, tapi ketika saya membenci kelompok tertentu, saya membenci orang tertentu, sebenarnya kebencian, kemarahan ada dalam diri saya. So tugas saya adalah membereskan kebencian, kemarahan itu, bukan keluar. Oke. So menurut saya cara yang terbaik adalah kita memeluk si kemarahan, kebencian tersebut. Itulah filosofi dari less is more. No, ini less is more is sebuah filosofi untuk bernafas lebih sedikit untuk mendapatkan oksigen lebih banyak. Oh itu ada O2 seperti itu. Iya. Gue nggak lihat tadi. Karena gimana nih? Saya mengajar nafas. Tapi sebelumnya saya emang konsep less is more itu memang ada di manapun. Kita hidup sekarang itu sudah kelebihan dalam fokus bahwa manusia lebih banyak yang mati bukan karena kekurangan makan, tapi kelebihan makan. Banyak orang stres bukan karena kekurangan data, tapi kelebihan data. Overthinking dan sebagainya. Dan banyak orang sakit bukan karena kekurangan nafas, tapi kelebihan nafas. So kita sekarang punya masalah kelebihan. Coba explain lebih apa sih maksud kelebihan nafas itu? Ya, jadi begini, kelebihan nafas itu bahasa bahasa normalnya atau bahasa biasa kedokteran bilang hyperventilation, yaitu hyperventilation. Napas yang banyak itu sendiri. Napas yang boros. Jadi dalam 1 menit harusnya sekitar 6-7 liter per menit, tapi sekarang itu bisa sampai 12 liter per menit. Kalau bisa demikian. Kenapa bisa seperti itu? Karena stres. Mouth breathing, stres itu memicu orang untuk bernafas lebih banyak. Itu kita bernafasnya tersengal-sengal itu ya. Begitu ya? Ya, itu hyperventilation. Dan ketika hyperventilation seperti itu, maka karbon dioksida dalam tubuh kita turun. Oke. Dan selama ini di otak kita karbon dioksida adalah sesuatu yang buruk, betul? Yang jahat kan? Kalau oksigen itu malaikat, maka karbon dioksida itu setannya, racun. Seperti itu. Tapi nggak begitu. Bahwa kalau kita mau melihat bahwa selama ini yang kita anggap sebagai bertentangan, paradoks itu, mereka berteman loh. Nggak ada sesuatu di dunia ini yang benar-benar paradoks. Kita di konsep hitam itu lawan putih gitu. Tapi kalau kita lihat yin dan yang, itu bukan dipotong garis tegas. Begini. Mereka saling berpelukan. Di dalam hitam ada putih, di dalam putih ada hitam itu sendiri. Ya kan? Dan kalau kita mau melihat bahwa tukang sampah membersihkan sampah, tapi dia bisa hidup, dia bisa dapat duit, ya karena ada sampahnya sendiri. Adanya sampah itu sendiri. Jadi sampah diperlukan untuk kehidupan tukang sampah. Dokter itu menghilangkan penyakit, tapi dia bisa dapat uang, dapat dari penyakit, dapat gelar dan sebagainya karena adanya sesuatu yang selama ini ingin dihilangkan. Pendeta setiap hari ngutukin setan, tapi kalau setan semua hilang dari bumi ini, yang paling menderita, ya bisa tahu sendiri siapa gitu. So, apa yang saya mau bilang bahwa apapun yang selama ini kita pikir bertentangan, ternyata berteman juga begitu. Nah, dalam konsep
dalam konsep less is more. Less is more ini, bahwa ketika kita terlalu banyak oksigen, terlalu banyak napas, hirup napas, udara, lepas ya. Nah, apa yang terjadi? Karbon dioksida dalam tubuh kita turun. Nah, ketika karbon dioksida turun karena ketika kita tarik nafas, kita mendapatkan 0,03 karbon dioksida, 0,03%, karena di udara ini sekitar segitu. Dan ketika kita melepas nafas, kita melepaskan sekitar 5% karbon dioksida. Tekor. Sehingga kalau kita lepas kebanyakan, maka karbon dioksida turun. Lah, karbon dioksida yang turun inilah yang tidak bisa memasukkan oksigen ke dalam sel. Karena oksigen itu perlu karbon dioksida yang cukup untuk memasukkan si oksigen ini ke dalam sel. Tanpa karbon dioksida, oksigennya akan muter-muter di darah saja, tidak masuk ke dalam sel. So, pentingnya kita bernafas lebih sedikit. Dalam arti sedikit ini artinya bahwa selama ini asumsinya bahwa sebagian besar orang bernafas sangat boros. Kemudian kita membuat napas kita menjadi lebih lambat. Ketika menjadi lebih lambat, karbon dioksida akan naik sampai level tertentu, yaitu 35 sampai 45 mmHg, dan disitulah kemudian oksigen bisa masuk ke dalam sel dengan baik. Dari mana dapat ilmu-ilmu ini? Sebenarnya saya mendapat ilmu ini bukan suatu ilmu yang aneh. Inilah fisiologi normal di kedokteran sebenarnya. Dan gak banyak yang tahu. Gak banyak yang tahu sebenarnya. Ini penelitiannya sudah tahun 1904. Pada saat itu yang menemukan adalah dua orang jenius dari Denmark, Niels Bohr sama Christian Bohr, yaitu bapak anak yang dapat Nobel juga. Dan efek dari karbon dioksida untuk membuat si oksigen masuk ke dalam sel ini disebut Bohr effect. Dan dinamain mereka ya? Iya, orang-orang menyebutnya Bohr effect, dan ini sebenarnya akhirnya kemudian dingetopkan oleh si Profesor Buteyko. Profesor Buteyko adalah profesor yang dari Uni Soviet dulu. Dia adalah orang yang pertama kali mengajar manusia yang keluar angkasa nafasnya bagaimana. Nah, dia ini dari kecil udah punya masalah penyakit asma, alergi dan sebagainya. Bahkan umur 29 itu si Buteyko ini udah jadi dokter, tapi tekanan darah tingginya 220/120. Dan si Buteyko ini udah divonis hidupnya maksimum 1 tahun karena tekanan darah tingginya parah banget seperti itu. Dan kemudian dia mulai mencari cara. Dia suatu hari berada di sebuah ruangan gitu, melihat taman, dan nafasnya, dan kemudian dipikir, kenapa ya kok saya nafasnya ngos-ngosan seperti ini ya? Kok kenapa ini? Kemudian dia mulai melambatkan nafasnya. Meringankan, menyedikitkan nafasnya. Nah, ketika dia sedikit nafasnya, terus dia merasa kok badan saya kok jadi rileks ya, ngantuk. Dan dia mulai ukur lah tekanan darahnya, loh kok menjadi lebih baik. Nah, disitulah kemudian dia mengambil spesialis paru-paru dan kemudian meneliti ribuan pasiennya. Dari ribuan pasiennya itu ternyata kok hampir semuanya mengalami hyperventilation. So, disitulah kemudian dia menciptakan cara untuk memprogram otak ya, untuk bagaimana bernafas lambat. Jadi bukan teknik yang kita harus sadar nafas loh, harus pelan-pelan. Itu kan akhirnya nggak begitu juga ya. Nggak begitu juga, karena kita ingat baru kita melakukan, tapi ketika nggak ingat ya kembali lagi. So si Buteyko menciptakan cara untuk bagaimana kita bisa bernafas lebih sedikit sepanjang hari. Caranya bagaimana? Dia memprogram si bagian otak kita yang ngurusin nafas, namanya respiratory center yang ada di medulla oblongata. Kebanyakan orang kalau saya tanya, kenapa manusia itu bernafas? Ya untuk mendapatkan oksigen. Betul. No, manusia bernafas itu bukan untuk mendapatkan oksigen. Terus? Untuk melepaskan karbon dioksida. Jadi signal utama di dalam otak kita itu untuk bernafas itu adalah ngeceknya itu karbon dioksida. Jadi bukan oksigen. The primary signal of our breathing is carbon dioxide. Jadi otak kita bukan oksigen ya? Bukan. Jadi dia ngecek terus kadar karbon dioksida. Jadi kalau toleransi seseorang itu karbon dioksidanya rendah, maka dia napasnya cepat. Karena ada karbon dioksida dilepaskan. Nah, si Buteyko ini menciptakan cara untuk meningkatkan toleransi terhadap karbon dioksida. Ini yang salah selama ini ya? Anggapan kita yang salah selama ini ya? Ya, selama ini paling gampang sih kita untuk mendapatkan oksigen. Karena oksigen itu seolah-olah positif. Karbon dioksida adalah suatu hal yang negatif. Padahal karbon dioksida adalah satu zat yang melebarkan pembuluh darah. Menyeimbangkan pH. Dia membawa si gula lebih gampang masuk ke dalam sel. Ada begitu banyak keuntungan atau benefit yang didapatkan oleh. Jadi sekali lagi, karbon dioksida itu fungsinya memasukkan oksigen dalam darah. Yes. Yang gunanya macam-macam untuk mengangkut dari segala macam.
Ya, jadi boleh dibilang gampangnya gini, ketika kita tarik nafas, udara masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru itu di ujung dari paru-paru ada namanya alveoli, tempat pertemuan darah dan udara. Jadi darah datang, ada oksigen diambil lah, oksigen ini. Nah, oksigen ini diambil, lah oksigen itu ditangkap oleh namanya HB. Hemoglobin. Nah, ini hubungannya kuat sekali nih, HB dan oksigen. Nah, tugas darah adalah mengantar si oksigen ini ke dalam sel. Jadi dia seperti gosennya gitu. Dia cuma nganter aja si darah. Yang kita pakai oximeter itu, 99% dan sebagainya itu tugas darah nganter ke oksigen. Nah, untuk nganter, untuk yang bisa memisahkan si oksigen dengan karbon dioksida, oksigen dengan HB ini adalah karbon dioksida. Kalau karbon dioksidanya nggak ada, maka dia oksigennya kembali lagi muter-muter di situ aja, jadi nggak masuk ke dalam sel. Padahal diperlukan oksigen di dalam sel untuk supaya metabolisme dan sebagainya, seperti pembentukan energi dan sebagainya. Jadi penting banget untuk mendapatkan karbon dioksida. Sekarang mengajarkan tentang teknik bernapas. Kemana-mana. Katanya udah banyak, 20.000 murid. Lebih mungkin ya, 25-30 ribu murid untuk mengajar ini. Iya. Pelajaran cara bernapas. Padahal kita baru lahir tuh udah bisa bernapas, Gujin. Nah, karena kita take it for granted kan. Dari lahir kita nafas. Dari sebelum meninggal kita mengakhiri nafas kita. Yang lucu adalah setiap hari kita bernafas 25.000 kali per hari. Tapi kita nggak pernah belajar tentang ini. Kita belajar matematika, fisika, kimia, integral turunan. Ribuan jam kita belajar. Ingat juga enggak? Lah nafas yang dipakai setiap hari kita nggak belajar, lucu banget kan? Ya. Nah, kalau nafas berhenti mati lah kita. Kita mati, betul. Dan saya kembali bahwa tadi Gobin menyatakan bahwa rasa cinta itu bisa berubah, ya kan? Tidak ada cinta abadi. Kecuali misal pasangan suami istri kita terus melakukan adjustment. Kita boleh dong adjustment. Betul. Menurut saya cinta itu adalah adjustment. Cinta itu bahkan pengorbanan, ya kan? Kalau lawan kita, pasangan kita bahagia, kita pun bahagia. Walaupun aslinya kita nggak suka tuh. Itu kita sebut dengan pengorbanan. Setuju? Iya, tapi kan tentu dalam otak kita ini kan ada apa itu? Ada membandingkan dan kemudian memberikan nilai dan sebagainya, transaksional. Oke, saya rugi di sini, tapi ya tetap saya ambil karena saya ada punya keuntungan. Dia baik, transaksional juga ya. Dia ngurusin anak, dia ini, dia itu, dan pasti ada seperti itu. Jika ada take and give, jadi jika penderitaannya jauh lebih tinggi daripada keuntungan, pasti selesai. Atau ada keuntungan yang lebih, yang lain yang lebih daripada itu, ya pasti selesai. So nggak lebih dari itu sih. Jadi Gobin menerangkan cinta dengan transaksional. Apa yang membuat akhirnya Gobin dulu kan yakin banget nyeker gitu kemana-mana. Dan kemudian berubah itu juga realisasi atau pengejawantahan dari bahwa cinta itu memang harus dirubah. Tidak ada kemelekatan dalam cinta, betul ya? Ya, pada dasarnya nggak ada kemelekatan dan sumber kesengsaraan kita kalau kita melekat pada satu hal. Contohnya yang semula baik dan kemudian membuat kita menderita. Menderita karena kan kita melekat pada satu hal ketika kita berpisah, karena setiap di dunia ini semuanya pasti akan berpisah, pasti berubah, dan ketika berubah maka otomatis ada penderitaan yang luar biasa. So kita menyadarin bahwa di dunia ini semuanya berubah, maka otomatis kita tahu bahwa saya melekat pada identitas ini. Tentu nggak salah, tapi itulah ego. Tapi ego nggak salah, ego hanya nggak sadar. Ketika kesadaran itu muncul, saya pasti saya kepingin untuk tidak melekat identitas. Saya mengambil keuntungan banyak dari nyeker saya tentunya, tapi kemudian saya berpikir bahwa ini adalah ego yang luar biasa yang ingin saya hancurkan. Apa yang dulu Gobin kok mutusin nyeker gitu? Popularity kah? No, sama sekali enggak. How to be different? Enggak, sama sekali enggak. Tujuan pertama adalah karena saya terkesima dengan sebuah gerakan orang-orang asing di Bali pada saat itu. Mereka itu mengumpulkan dana untuk anak-anak terlantar dan sebagai solidaritasnya mereka melepaskan sandal dan sepatunya. Seperti itu. Jadi ceritanya ada sekelompok orang asing, kemudian mereka kepingin mencari dana dan kemudian mereka berjalan 500 km. Nah, untuk itu dia fundraising gitu. Jadi dia ketemu temennya,
saya mau jalan 500 km, 1 kilo kamu mau ngasih berapa gitu. Kan di luar negeri kan biasa gitu. Oke, 1 kilo saya kasih 100.000 deh. Dia jalan 500 km, dia dapatlah sekian juta. Nah, dikumpulkan teman-teman itu. Nah, dari hasil itu kemudian dia sumbangkan untuk anak-anak terlantar. Orang asing dari mana ya? Dari Inggris ada, kemudian ada juga dari Australia kalau nggak salah, ada beberapa seperti itu ya. Nah, apa yang terjadi ketika mereka sudah berkeliling 500 km, kemudian mereka bikin selebrasi untuk anak-anak itu. Nah, saya kan kemudian diundang untuk main sulap dengan anak-anak terlantar itu. Nah, saya main sulap dan kenalan dengan si namanya Robert Epstein. Nah, kemudian apa yang terjadi setelah beberapa bulan kemudian, saya pikir acara itu sudah selesai. Nah, ada seorang bule datang, dia bilang, "Hi Gobin, how are you?" "I'm good. Do you still remember me?" Terus saya bingung. "Oh iya, kita pernah ketemu," saya bilang. Tapi saya lupa nama kamu. "I'm sorry." Dia bilang, "I'm a soul man." Kelompok itu namanya soul man. Nah, kemudian saya melihat kakinya. "Loh, kamu kok masih nyeker? Bukannya acara itu udah selesai?" "Enggak." "Sampai kapan?" Saya tanya gitu kan. "Sampai tidak ada satu anak pun di Indonesia yang terlantar." Dia bilang gitu. "Wah, ini kan pekerjaan seumur hidup." Mungkin aja saya bilang gitu. Terus saya jelek gitu. Saya bilang, well, dia orang asing datang ke Indonesia, mau melakukan itu untuk anak-anak ini, untuk anak-anak terlantar ini. Lah, saya lahir di Indonesia, besar di Indonesia, ngirup udara Indonesia, nginjak bumi Indonesia. Lalu apa yang saya bisa lakukan untuk ini? Saya terkesima dengan itu. Dan saya perlu 1 tahun sebenarnya untuk berpikir bahwa saya kepingin mendukung gerakan ini. Tapi bagaimana caranya? Saya kepingin mengumpulkan dana untuk anak-anak terlantar juga begitu. Nah, tapi kan saya punya pekerjaan yang lain. Bagaimana gitu? Nah, akhirnya setelah 1 tahun mengumpulkan data dan kemudian ada baca-baca juga penelitian tentang earthing dan sebagainya, dan disitulah kemudian saya memutuskan untuk mendukung gerakan ini dengan melepas sandalan sepatu dan membawa slide ini ke setiap seminar saya. Dan saya berpikir bahwa bukan orang harus menyumbang ke Soulman, tapi paling tidak lakukan sesuatu untuk orang-orang di luar sana. Karena bagaimanapun kita tahu bahwa ada begitu banyak orang-orang yang memerlukan di sana. Maka lakukan sesuatu. So, apa yang saya lakukan adalah memotivasi orang-orang untuk melakukan itu. Kemudian saya nyeker. Selain nyeker itu untuk acara itu, untuk kegiatan itu atau untuk menggalang dana itu. Yang kedua adalah ada penelitian namanya earthing. Dikatakan bahwa kita hari ini punya banyak sekali mendapatkan ion positif dari matahari, tapi kita nggak dapatkan elektron negatif dari bumi. Ketidakseimbangan magnetik dalam tubuh kita ini menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Oh, ada scientific. Iya, ada sekitar 20 jurnal mengenai si earthing ini, terutama terhadap inflamasi. Dan penelitian terakhir sampai heart rate kita, gula darah lebih stabil, tekanan darah lebih stabil, tidur lebih baik, mood lebih baik. Bisa dibaca lah, ada sekitar 20 jurnal. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah saya kan tidak pakai sabun, tidak pakai sampo udah 17 tahun, nggak pakai sandal, sepatu 12 tahun. So, uang yang harusnya keluar untuk biaya-biaya itu saya kumpulkan, saya hitung, kemudian setiap tahun saya bagikan bagi mereka-mereka yang lebih membutuhkan. Itu saya pernah nonton konten walaupun nggak terlalu jelas. Iya. Kita tuh kadang-kadang pakai deodoran, pakai apa supaya wangi, supaya bau badannya tidak ada gitu ya. Betul, tapi sebenarnya apa opini Gobin tentang bau badan atau apa gitu? Iya, sebenarnya sebagian besar orang berpikir bahwa bau badan itu berasal dari keringat. Keringat tidak pernah bau. Keringat itu selalu steril. Keringat itu air dan garam, basically seperti itu. Nah, jadi nggak pernah bau gitu. Jadi selama ini di otak kita bahwa keringat lah yang bau. Keringat tidak bau, yang bau adalah bakteri yang nempel di dalam tubuh kita. Dalam tubuh atau di luar tubuh? Di luar sih sebenarnya. Tapi bakteri yang nempel ini yang ada di ketiak. Ya, biasanya di ketiak. Kenapa dia jadi bau? Karena ketika keringat itu keluar di situ, itu kelenjar ada protein dan lemaknya, dan kemudian berhubungan dengan bakteri itu dan kemudian berkembang. Jadi, dan bakteri itu stay di situ. Ya, ada kulit yang disukain bakteri, ada kulit yang tidak disukain bakteri. Ada orang yang nggak pakai deodoran, nggak mandi tetap nggak bau. Ada orang yang mandi 3 kali tetap aja bau seperti itu. So it's jenis kulitnya, dan menariknya adalah bakteri kulit yang ada di kulit itu identik dengan bakteri yang ada di usus. Maka itu kenapa, dan bakteri yang di usus sangat juga terpengaruh oleh jenis makanan yang dimakan. Maka itu kalau kita lihat orang bule kok agak bau keju, orang India baunya khas, orang Indonesia baunya khas seperti itu, karena jenis-jenis makanannya dan genetiknya yang dimana bakteri itu berkembang di usus tersebut, kemudian juga di kulit, dan kemudian jenis kulit tertentu, dan akhirnya berkembang. Apa yang terjadi kalau kita mau membereskan bau badan? Sebenarnya nggak harus semuanya
Tapi ya di bagian yang dimana perlu untuk di treatment. Lah treatmentnya nggak harus pakai deodoran. Maksud saya kenapa nggak pakai yang lebih alami? Karena ada penelitian tentang breast cancer dengan penggunaan deodoran pada anak-anak muda seperti itu. Jadi dan kemudian ada juga yang menghubungkan antara penggunaan pembalut dengan kanker. Nah, semua itu kan produk-produk kimia yang sebenarnya kulit adalah organ yang terbesar dalam tubuh kita. Yang apapun yang kita letakkan di kulit kita pasti terserap juga begitu. So kalau kita terus-terusan kita memberikan apa yang kimia yang tidak kita bisa konsumsi, otomatis hormon kita akan terganggu dan begitu banyak masalah kesehatan, terutama bahkan tidak diletakkan juga, bahkan yang fragrance itu, yang semprotan-semprotan dan sebagainya, itu hormon disruption. Dan sekarang ini kita punya masalah besar di situ. Bahwa hormon manusia kan sekarang kacaunya luar biasa karena begitu banyak kimia yang masuk ke dalam tubuh kita, salah satunya selain faktor-faktor lainnya, stres dan sebagainya. Dan kembali ke earthing gitu. Waktu di awal-awal banyak nggak yang wah ini orang India gila nih gitu. ada aja. Pernah dikatain orang atau dibully orang? Mungkin, tapi kan orang Indonesia itu kan begini, kalau bagus dia bilang, wah keren Bin. Tapi kalau jelek biasanya bisik-bisik aja gitu. Tapi apapun yang dikatakan orang, itu kan urusan dia. Dan kita nggak bisa kontrol. Jadi ngapain mesti ngabisin waktu gitu. Dan saya nggak cuek, saya menyadari. Nah ini Bang, kebanyakan orang salah dalam menanggap bahwa, oh cuekin aja, nggak usah gua pikirin. Itu adalah kesadaran yang paling rendah menurut saya. Oh gitu. Jadi kalau kita emang gua pikirin lu mau ngomong apa, itu kesadaran paling rendah. Yang kedua yang lebih tinggi adalah fight. Lu tahu nggak? Gua melakukan ini tuh gara-gara ini, gara-gara itu. Kita menjelaskan. Ada misi tadi. Yang ketiga adalah menyadari bahwa saya sadar bahwa orang-orang itu kita didoktrin bahwa orang harus pakai sepatu. Sopan itu begini. Sehingga kalau ada orang mengatakan seperti itu, saya menyadarin saya nggak pingin fight kecuali dia tanya, saya yang jawab. Tapi kalau enggak, it's okay, no problem. Itu dia dengan pikirannya sendiri. Harus dijelasin nih. Enggak, saya nggak kepingin menjelaskan juga. Tapi kalau ada yang tanya, saya jelaskan. Tapi kalau enggak, it's okay. Anda mau ngomong saya bau, Anda mau ngomong saya kotor, jorok dan sebagainya, that is okay. Saya bisa mengerti. Saya nggak baik, saya nggak buruk. Jadi saya sendiri tergantung dari program yang ditanamkan di dalam diri saya. Sama seperti sebuah postingan di Instagram. Beberapa orang bilang, Bin keren. Wah luar biasa pencerahan. Tapi beberapa orang bilang goblok, tolol. Sebenarnya postingan is postingan, is netral. Kalau postingan itu cocok dengan apa yang ada di dalam kepalanya, maka dia bilang keren. Tapi kalau tidak, dia bilang jelek. So baik dan buruk itu bukan tergantung dari saya, tapi tergantung dari orang yang melihat saya kan. So that's life. Dulu Bin bro 12,5 tahun ya? Apanya? 12,5 tahun nyeker itu. Nyeker. Sebenarnya sekarang juga lebih banyak nyekernya daripada tidaknya. Tapi saya menghilangkan identitas saya untuk 100% tidak menggunakan alas kaki. Jadi bukan karena salah nih gue nyeker, enggak. Tetap nyeker is good. Tetap nyeker. Saya tetap di rumah berusaha nyeker. Ya, tapi sebenarnya nyeker di rumah itu nggak sebaik kalau nyeker di batu, pasir, tanah, rumput. Keempat media inilah yang mengeluarkan elektron negatif. Kalau kena paving, kena ubin, kena kayu atau kena karpet, maka dia sebenarnya nggak punya efek banyak di situ. Dulu pengalaman gue Bin nyeker itu sampai kemana sih? Saya sudah pergi ke Finlandia. Dingin dong? Yes, -10 waktu itu, salju. Yes. Kuat kakinya? Yes. Ya. Yang berat sebenarnya bukan karena saljunya, tapi kalau kita pergi ke sana ya, kalau di sepanjang trotoar itu kan ada kerikil-kerikil kecil yang disebar untuk supaya kita nggak licin gitu. Ya, bukan garam rasanya. Enggak, itu garam dulu. Sekarang banyak kerikil yang diberikan. Kemarin saya juga ke Denmark juga seperti itu. So kerikil-kerikil kecil itu karena kaki saya itu dingin, maka kakinya kaku kan. Iya. Kulitnya elastisitasnya berkurang. Nah itu kena kerikil itu yang sakit. Tapi sebenarnya bukan dinginnya. Kemudian saya pergi ke gurun yang ada di Chili, the driest desert in the world. Itu juga udah pernah. Jadi sudah panas sekali. 40 negara sebenarnya saya sudah berkeliling nyeker
gitu. Sampai sekarang juga masih sering. Cuma kemarin bukan identitas Gobin lagi. Iya, saya nggak mau bilang gitu. Saya bilang dan saya nggak meminta orang untuk ngikutin saya loh ya. Okay. Saya cuma. Tapi ada yang ikut. Ada yang ikut. Tapi saya mau bilang bahwa nyeker itu 30 menit sehari cukup. Penelitiannya begitu, 30 menit batu, pasir, tanah rumput sudah dapat elektronegatif. Paling bagus katanya ya. Itu untuk ini kan. Tapi sebenarnya tujuannya si elektronegatif itu, apalagi sekarang wifi di mana-mana, handphone nggak pernah lepas dari kita. Ini kan radiasi. Nah, perlu kita untuk nyeker untuk supaya mendapatkan earthing itu sendiri. 30 menit cukup. Berapa kali kena tusuk paku berapa kali, Bin? Enggak, sebenarnya 1 kali aja. Oh iya? Yes. 12,5 tahun? Yes. Saya dulu nggak selama itu. Saya dulu nyeker karena memang ayah saya nggak bisa beliin sepatu. Itu berapa kali? Iya. Dan itu kenanya di Belgia. Dan itu bukan paku sih. Serius ya, di Gent. Saya ingat sekali. Saya jalan karena buru-buru. Kemudian ada di trotoarnya itu ada apa itu namanya? Bukan paku sih sebenarnya, ada besi yang keluar gitu sedikit gitu. Nah itu nempel. Tapi itu cuma nggak sampai berdarah yang gimana-gimana itu. Yang menarik adalah ketika saya pakai sepatu hari pertama di Denmark, saya menginjak kotoran anjing pertama kali. Apa sensitivitas kakinya, betul. Sensornya hilang ya. Keluarga dulu nggak pernah nginjak dulu. Dulu nggak pernah nginjak. Anehnya seperti itu. Dan lucunya adalah saya itu keluarga udah tahu lah. Kalau saya jalan dulu ya, itu saya selalu sering kali tersandung. Duk gitu. Terus habis gitu orang mulai, kamu kalau nyeker tersandung gimana? Yang menarik adalah waktu 12,5 tahun baik-baik saja gitu loh. Dan ketika ini mulai pakai sepatu ini, mulai lah agak kesandung lagi. Saya bilang, ini kenapa sih? Mungkin sensitivitas kali ya. Sensitivitas. Iya. Jadi pengalaman saya ketusuk paku waktu kecil lebih banyak dari pengalaman Gobin yang earthing 12,5 tahun. Yes. Wah dulu saya kan juga memang nggak mampu, orang tua saya beliin sendal, beliin sepatu. Ketusuk paku berkali. Yang karatan, Bin. Lo tahu obatnya waktu saya kecil? Apa itu? Dikasih terasi langsung dibebat. Wow. Nggak tetanus biar. Nggak tahu tuh itu apa? Kepercayaan aja tuh. Iya. Oke, dan kemudian akhirnya Gobin memutuskan untuk tidak lagi full earthing. Why make you change? Kita tahu karena Gobin mau melawan keterikatan atau kemelekatan ego saya. Kelengketan. Iya. Melekatan ego bahwa Gobin itu nyeker. Wah, saya merasa merasa bahwa sombong kan, atau branding saya seperti itulah. Brandingnya itu terlalu kuat. Saya ingin menghancurkan itu semua. Dan itulah esensi dalam kehidupan, kita berani melepas. Kan banyak orang nggak bisa sukses karena dia melekat pada identitasnya kan. Nah, untuk melepas itulah, kebanyakan orang tahu kok mau sukses itu begini, tapi melekat di bangku, saya kan orangnya begini, saya kan nggak bisa seperti kamu. Itu kan kemelekatan itu kan, dan itulah yang mengganggu kita untuk maju, untuk bisa itu. Nggak ada growth-nya ya. Ya, nggak ada growth-nya, nggak akan ada growth. Jadi untuk growth, Anda harus bergerak, harus berubah, meninggalkan kemelekatan. Change. Ya, great. Wow. Ya, itu. Saya pikir less is more itu. Saya tuh punya buku nih. Ya. Saya udah ceritain, dan ini waktu saya ulas nih, Bin. Agak mirip less is more. Ini all you need is less. Yes. Ya, ini saya waktu itu mau ke Bangkok sama anak cucu saya. Saya punya kebiasaan beli buku di Periplus. Saya baca buku ini. Wow. Dan ini waktu saya bahas dalam satu konten yang nonton 2,9 juta. Wow, banyak sekali. Jadi apa? Kalau lo mau bahagia, kuranginlah semuanya. Kurangin mikirmu, jangan overthinking. Kurangin stresmu. Yes. Kurangin belanjamu. Jangan beli yang nggak perlu. Zaman COVID kan gue beli atau nggak dipakai. Masih numpuk tuh. Sebagian besar. Kurangin temenmu, terutama yang toksik. Betul. Kurangin kegiatanmu, terutama kegiatan-kegiatan yang nggak ada gunanya. Dan saya nitip satu, kurangin ambisimu. Kemarin saya konten tentang tukang sate di depan rumah sekolah saya, itu yang nonton 3,5 juta, Gobin. Jadi orang itu happy, 41 tahun, tetap berjualan itu saja, nggak berubah. Yang lain dia juga bahagia, anaknya sarjana. Saya dia bilang, nggak ada pikiran mau skill up, mau nambah cabang, nggak ada. Saya bilang kalau mau bahagia, kurangilah ambisimu. Jadi bahagia tergantung ambisi. Saya kasih Gobin semoga ini melengkapin. Thank you very much. Thank you. Buku adalah hadiah terbaik menurut saya. Thank you. Ya, dan menarik sekali bahwa untuk menghilangkan stres kan agak sulit. Jangan overthinking. Itu kan sesuatu yang abstrak ya. Betul. Nah, caranya bagaimana? Selama ini orang Indonesia itu suka dengan sesuatu yang indah, spiritual, tapi gimana caranya nggak tahu. Ya. Kamu ikhlasin aja.
berserah, menerima. Tapi bagaimana caranya? Nggak gampang. Itu kita nggak tahu caranya. Kenapa? Karena dari kecil kita nggak pernah diajarin hal tersebut. Kita itu kan dalam hidup ini kan kita pingin bahagia ya. Kita pingin sukses. Sukses itu menggapai, meraih. Sementara dari sisi lain kita pingin bahagia. Bahagia kan melepas, ikhlas, berserah dan sebagainya. Konsep kita itu sudah S3 dalam mencapai, menggapai, meraih. Dari kecil, nak kamu harus juara, nak kamu harus ranking, nak kamu harus juara 1. Dan itu kan kita udah tahu step-stepnya. Tapi ketika duit kita hilang, ketika uang kita dimakan, atau kita kayak mendapatkan kedukaan, teman-teman paling bilang, ya sudah, ikhlasin aja. Pertanyaannya, ikhlas itu yang gimana? Menerima itu gimana? Ya kan? Begitu banyak orang bercerita seperti itu, tapi bagaimana caranya? Mulai pendeta, guru, orang tua selalu bicara itu. Ketika saya tanya gimana caranya ikhlas, ya begitu aja. Waktu saya SD dan kemudian nilai saya 4, saya sedih. Nilai kok 4. Orang tua paling bilang apa? Ya udah belajar lain. Lah terus perasaan yang kacau ini harus diapain? Kenapa kok nggak ada yang berbicara soal itu? Nah disitulah kemudian saya berpikir harusnya ada. Kenapa kita susah untuk melepas? Karena kita nggak pernah berpraktek. Oke, padahal melepas, coba saya mau tanya Bang, kalau saya ambil buku ini dan kemudian saya melepas, saya ambil lagi, saya melepas, lebih gampang mana? Ngambil apa melepas? Melepas, betul. Tapi kenapa melepas itu susah? Karena kita nggak pernah praktek. Karena kita nggak pernah praktek. Kita nggak bisa baca kitab suci kemudian jadi sabar, nggak bisa. Kita harus berpraktek kesabaran, baru jadi sabar. So saya sengaja membuat sesuatu praktek harian kesabaran itu sendiri. Atau ke melepas itu sendiri. Salah satunya saya buat satu toko kecil online namanya Wisdom Shop. Wisdom Shop. Jadi fokusnya bukan pada shopnya tapi pada wisdomnya. Kalau Bang Helmy kemudian sekarang juga WA minta pesan di toko itu, barang langsung dikirim. Barang dikirim, baru dikasih nomor SIM, baru dikasih nomor rekening. Enggak kebalik ya? Yes, biasanya kan transfer dulu baru barang dikirim. Betul. Ini kan. Terus abis gitu kami juga menggaransi 100% money back guarantee. Jadi kalau ada orang yang beli buku saya gitu, kemudian habis baca dan buku saya itu copyleft bukan copyright. Copyleft berarti boleh dikopi, boleh digandakan, boleh diganti namanya. Itu tertulis di situ. Dan kemudian copyleft bukan copyright. Dan kemudian kalau seandainya habis baca merasa bahwa kok nggak berguna ya, kontak aja kami. Uang dikembalikan, buku nggak usah dikembalikan. Nah, tujuannya apa? Apa untuk supaya branding? No, sama sekali. Ini adalah praktek harian. Melatih kesabaran. Melatih ikhlas itu sendiri. Bagaimana kalau ada yang pesen, dia bayar nggak ya? Kemudian kalau saya melihat di Tokopedia atau Shopee, kemudian buku saya dibajak begitu, terus bagaimana saya berhadapan dengan perasaan-perasaan tersebut? So, latihan inilah yang membuat kita bisa menjadi lebih baik. So menurut saya Indonesia jangan buang sampah sembarangan, itu kita baca ribuan jutaan kali. Tapi kenapa begitu banyak orang buang sampah? Karena buang sampah di bawahnya tuh. Yes, betul sekali. Karena kita dari kecil diajarin yang begitu luar biasa abstrak ya, tapi kemudian kita nggak dipraktekkan. Coba lihat di Jepang, tong sampah itu kan jarang sekali ya. Tapi kenapa kok bisa bersih? Karena dari kecil mereka diajarin ngantri, diajarin tentang apa itu namanya buang sampah bawa kantong sendiri. Bawa kantong sendiri, sesuatu yang simple dan itulah yang mudah. Dan menarik adalah mereka nggak ditakut-takutin. Ya kan, kalau saya pernah ketinggalan barang di Jepang di sebuah tempat yang ramai, setelah 1 jam saya datang dan masih ada. Padahal kalau kita melihat Jepang itu agamanya apa sih, ya kan? Sama sekali religiusnya nggak ada. Tapi kenapa kok bisa punya kemampuan seperti itu? Karena praktek. Dari kecil diajarin meningkatkan empati, cintanya dibangkitkan, bukan ditakut-takutin nanti kalau kamu ngambil nanti berdosa, dihukum sama Tuhan, Tuhan nanti membakar kamu, bikin kamu gosong apa. Wajah Tuhan yang indah, welas asih diubah menjadi wajah yang sangat-sangat menyeramkan. Sementara mereka membangkitkan empati. Nak, kamu kalau ketinggalan gimana rasanya? Ya, bingung. Apa yang kamu lakukan? Saya kembali ke tempat itu. Oke, kalau kamu ke tempat itu dan barang itu nggak ada gimana? Ya saya sedih. Enak nggak sedih? Nggak enak. Ya udah, kalau kamu merasa sedih itu tidak enak, maka ini ada barang ketinggalan. Apa yang harus lakukan? Biarkan saja. Karena saya juga nggak kepingin orang lain juga sedih. So empatinya yang dibangun, cintanya yang dibangun, bukan ditakut-takutin oleh
nanti kamu berdosa, kamu nanti dipotong tangan dan sebagainya seperti itu. Menurut saya itu jauh lebih baik. Kalau itu dilarang kencing sini kecuali anjing. Iya. Itu ada di mana-mana kan. Iya, iya. Buang sampah Iya, sembarangan buang kena sembarangan. denda. Iya, iya. 50.000 whatsoever. Tapi saya sedih kan, bisa seperti itu. Oke, ini saya minta cerita. Jadi Gobin ini dulu adalah, saya dulu punya reality show yang sangat meledak namanya Penghuni Terakhir. Ya. Kita nyebutnya Petir. Betul. Ya tiba-tiba Gobin daftar dari Bali. Kita terima, kalau nggak salah saya ikut audisi ya bersama Pak Sartono Mukadis. Ya, jadi begitu masuk dia. Wah, begitu masuk 15 itu Petir itu ya untuk anak-anak milenial Gen Z. Jadi 15 peserta dikurung selama 100 hari. Setiap minggu kita eliminasi dengan game-game tertentu. Ya, kemudian yang bertahan sampai 1 itu mendapatkan hadiah rumah. Rumah 1 miliar. Gobin kita seneng banget. India, wah, very wise gitu. Tapi dia jadi persoalan untuk konsep saya. Kan di situ kan harus berantem. Karena penonton mintanya berantem. Gobin itu apa ya? Pacifier, peacemaker. Ini gara-gara Gobin gak ada yang mau berantem. Akhirnya kita bilang, gimana caranya kita membuang orang ini secepat mungkin. Tetap karena he's very tough, bertahan sampai 5 besar. 5 besar. Ya, 5 besar. Cerita dong, kenapa bisa terdampar di Petir? Iya, pada dasarnya saya itu kan suka belajar dan saya berpikir awalnya adalah saya punya misi bahwa saya kepingin apa yang saya pelajarin itu tentang konsep-konsep ini itu lebih menyebar. Dulu kan nggak ada podcast, nggak ada apa kan seperti itu. Kemudian suatu hari teman saya bilang gini, ada acara di Australia namanya Big Brother, bla 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 bla. Dalam otak saya bagus juga ya seperti itu. Dan kemudian ketika ada Petir 1 pada saat itu. Ada bilang, Bin, coba kamu masuk seperti ini. Kan enak tuh bisa sharing apa. Bagus juga saya bilang gitu. Tapi ya saya nggak kepikiran. Benar-benar sama sekali nggak ada kepikiran itu. Nah suatu hari saya lagi di Ubud, lagi nyetir sama teman. Dan kemudian saya kepingin ke Kintamani. Ngantar teman Kintamani. Tapi ya hati saya bilang, Gobin ke Denpasar yuk. Ke Denpasar yuk. Gak tahu. Ya udah akhirnya saya berangkat ke Denpasar. Dan di situ di perempatan lampu merah. Saya melihat spanduk tentang audisi Petir. Wah, kapan ini ya? Ini kan terhubung dengan memori yang sebelumnya. Oh, hari ini, hari terakhir. Ya udah langsung saya berhenti. Saya bilang sama teman, kita ke sana dulu yuk. Ayo, saya bilang. Oke. Nah, saya itu sebenarnya adalah peserta audisi terakhir dan saya nggak siapin apapun. Kan ada persiapan harus bawa ijazah, bawa apa dan sebagainya. Saya nggak bawa itu semua. Saya bilang saya mau daftar. Untungnya panitia pada saat itu cukup oke, saya kasih waktu lagi berapa lama. Jadi saya minta teman saya untuk nganter ijazah saya dan sebagainya seperti itu. Intinya saya menjadi peserta terakhir di audisi tersebut. Dan satu-satunya yang dari Bali yang masuk ke rumah itu saya. Ya, seperti itu. Ya. Jadi tujuan saya adalah kepingin menceritakan tentang apa yang saya pikirkan, apa yang itu tujuan utama sih. Untuk lebih menyebar. Jadilah Gobin Petir. Ya, dan itu 20 tahun lalu. Dan sekarang 20 tahun persis Januari. Saya diundang lagi ke Bang Helmy. Terima kasih banyak. Dalam situasi yang berbeda. Tapi dulu kamu tahu ya kalau kita bursa gimana supaya India 1 ini kita keluarin? Enggak tahu. Wah, kita di belakang. Waduh, masih bertahan ya. Itu kan ada game, ada apa. Bayangin nih, challenge-nya cukup keren ya, cukup berat. Nggak ada handphone memang ada, nggak boleh berkomunikasi, nggak ada TV, nggak ada koran, jam aja nggak ada, kita nggak tahu jam berapa itu, dan apa yang akan kita lakukan terhadap peserta nggak ada yang tahu. Mereka fight, mereka game, dan kita nilainya dari segi apa aja tuh, suka-sukanya kita. Iya, betul. Acara itu luar biasa. Luar biasa pada saat itu. Jurinya saya, Tina Zakaria dan almarhum Sartono Mukadis. Ya, Monica Desideria. Ya. Di sananya, di hostnya adalah Tina Zakaria. Ya. Wow. Mereka masih reunian tuh, kadang-kadang ngundang saya gitu. Alumni udah kemana-mana. Oke, thank you Gobin. Sama-sama. Sukses. Kawan-kawan kita kolaborasi nih. Dengan senang hati. Ya dong. Dengan senang hati. Karena saya juga banyak ngomong tentang begini. Saya sekarang nge-coach ya. Ada beberapa perusahaan yang saya bina, yang untuk di scale up. Ya. Jadi kita membuat namanya venture builder, bukan venture capital. Kalau venture capital tuh dia bantu invest, dia gedein, habis itu dia jual. Ya itu biasanya dia beli, invest semurah-murahnya, jual semahal-mahalnya. Saya cuma jadi pembina tuh, bagaimana pembukuannya. Dan menarik,
semua perusahaan yang kami terima, dia harus punya hubungan di rumahnya itu baik. Gitu. Jadi mana istrimu, mana suamimu, yuk ngomong sama kita. Karena that's part of it. That's part. Kecuali dia single ya, that's part of it. Karena sering kali ya, terutama apalagi mereka itu adalah solo player ya, dari awal dia bikin sendiri, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, sehingga berkembang tuh, nggak ada second man. Tuh. Jadi kita bilang how can you control your business kalau ngontrol rumah aja lo nggak kuasai. Menarik tuh. Jadi istri saya turun, ada saya, ada istri saya. Istri saya kan mantan CEO dari sebuah asuransi besar. Dan partner saya adalah Chandra Ming yang dulu bikin JobsDB, ya Job Seeker, dan sekarang kami punya Jobs Street. Sekarang kami bikin Jobs Seeker. Jadi kita tahu ya. Nah saya tuh banyak memberikan motivasi, Bin. Masalah life balance. Maka buku ini saya pakai banget tuh. Ya, pada dulu Helmia tuh gaspol. Kok begini gitu. Enggak bertentangan sebenarnya. Lu boleh bisnis ya sebanyak mungkin, tetapi kuranginlah yang enggak perlu. Yang enggak ada hubungan jangan. Yang tidak ada manfaat untuk masyarakat jangan. Kualitinya harus ditingkatkan, bukan kuantitas. Ya, karena kualitinya kita terbatas. Yes. Hari ini saya dapat bahwa menghirup napas pun kurangi sedikit. Untuk oksigen lebih banyak. Less is more. All you need is less. By Vicky Print, bukan Vicky Prastio. Thank you, Gobin. Thank you. Sukses ya. Itulah apa? Wah, ini daging semua nih. Ya, semoga yang nonton jutaan ya, karena ini keren banget. Anda harus menonton, ajak yang lain nonton. Bagus banget. Jadi kita itu hidup itu bukan cuma mencari uang ya, bukan cuma mencari. Saya pikir rezeki itu adalah konsekuensi dari kita bersikap baik, berattitude baik, dan melakukan hal-hal yang baik untuk banyak orang. Bye-bye. Thank you. Terima kasih sudah menonton Helmia Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.